Pada kisah minggu lalu, diceritakan kalau Abah akhirnya jatuh sakit pasca kehilangan jejak muridnya yang diculik oleh Arka dan dikerangkeng di dimensi gaib. Sang istri yang bernama Nyi Karsih pun mengabarkan pada Ujang bahwa Abah perlu istirahat dan tak bisa diganggu untuk sementara waktu. Ujang merasa sedih dan bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, ia memikirkan nasib dua sahabatnya yang tengah dalam bahaya. Tapi di sisi lain, Abah juga jatuh sakit. Sempat terbesit dalam benaknya untuk berangkat sendirian. Namun Ujang teringat pada amanat Abah agar tak gegabah mengambil tindakan. Tentu saja Ujang tak mau bergerak di luar perintah sang guru. Di saat dirinya diselimuti rasa bingung, Ujang dikejutkan dengan kemunculan Eyang Teja yang sudah ada di kamar Abah. Entah dari mana Eyang bisa berada di sana. Tapi anehnya, Nyi Karsih justru tak merasa kaget sedikit pun. Ia seperti sudah tahu akan kedatangan Eyang. Di ruangan itu, cuma Ujang yang terlihat keheranan. Kemudian Eyang sempat berkata pada Abah bahwa dalam beberapa hari ke depan, penghuni surau akan sedikit bertambah. Eyang pun meminta Abah untuk mengosongkan satu kamar. Ujang langsung sigap mendengar percakapan itu. Tanpa disuruh, ia langsung menyiapkan kamar yang diminta oleh Eyang. Setelah kamarnya kosong, Ujang kembali menghadap. Lalu Ujang diminta Eyang untuk mengantarkan Nyi Karsih kembali ke kamar dengan membawa beberapa obat racikan yang terbungkus daun talas. Saat pintu kamar dibuka, betapa terkejutnya Ujang melihat sudah banyak orang tak sadarkan diri di dalam kamar. Ada 6 orang anak muda dan 1 orang parubaya dengan luka cukup parah. Dan lagi-lagi, Nyi Karsih menunjukkan sikap anehnya. Ia sama sekali tak terkejut menyaksikan banyak orang yang terbaring di dalam kamar. Kemudian, orang-orang itu diberikan pertolongan pertama oleh Nyi Karsih dan Ujang pun ikut membantunya. Ketika Nyi Karsih selesai dengan tugasnya, istri Abah itu pun pergi meninggalkan Ujang sendirian. Sempat terdiam sejenak sambil memperhatikan wajah 6 anak muda tersebut, Ujang akhirnya tersadar bahwa mereka adalah pasukan gendis yang pernah membantu dirinya saat perang di Mega Bodas. Apa yang terjadi dengan gendis? Kenapa pasukannya sampai babak belur begini? Gumam Ujang dalam benaknya. Lalu tiba-tiba dari belakang, Eyang muncul sambil menjawab pertanyaan dalam hati Ujang. Mereka diserang oleh orang tak dikenal. Kebetulan Eyang sedang lewat sana dan melihat mereka. Jadi sekalian saja Eyang bawa mereka ke sini, kata Eyang Teja dengan secangkir kopi hitam di tangan kanannya. Loh, kapan Eyang membawa mereka ke sini? Bukannya Eyang datang sendirian? Tanya Ujang merasa aneh. Eyang pun tertawa sambil berbisik. Kata siapa Eyang sendirian? Seketika bulu kuduk Ujang merinding mendengar jawaban Eyang. Ya, orang tua yang satu ini memang agak nyeleneh dan sulit ditebak. Kemudian Ujang mencoba mengalihkan rasa merindingnya dengan menggelar sajadah untuk alas duduk Eyang. Eyang pun duduk sila lalu meletakkan secangkir kopinya. Sebagaimana dikisahkan pada cerita minggu lalu, di momen itu Eyang sempat mengungkapkan kekhawatirannya pada Abah yang sampai jatuh sakit. Eyang pun bercerita tentang masa lalu Abah dan Nyi Karsih. Ujang jadi terharu karena kagum pada sejarah pertemuan sang guru dengan Nyi Karsih. Kemudian Eyang menjelaskan bagaimana beliau bisa menolong mereka yang terkapar tak sadarkan diri. Usut punya usut, rupanya setelah menemui Arka, Eyang menyelamatkan Jaro asli yang sempat ditemukan Jaka beberapa hari lalu dalam keadaan mengenaskan. Beruntungnya nyawa si Jaro masih terselamatkan. Keenam pasukan gendis juga dibawa oleh Eyang untuk dirawat di surau Abah. Bahkan gak cuman itu, topi caping milik
Tono yang tertinggal di hutan juga berhasil ditemukan dan disimpan oleh Eyang. Jangan tanyakan bagaimana Eyang bisa membawa mereka sekaligus, karena Eyang sudah bilang pada Ujang kalau Eyang tak sendirian. Haha, Eyang Teja memang sosok yang misterius. Lalu Ujang menanyakan nasib dua sahabatnya. "Maaf Eyang, bagaimana dengan Jaka dan Tono?" tanya Ujang. "Mereka sedang disekap di dimensi gaib," jawab Eyang sambil menyeruput kopi. Ujang makin sedih mendengar kabar itu. Jaka dan Tono pasti disiksa di sana. Tapi sikap Eyang justru berbeda. Beliau terlihat santai saja dengan secangkir kopinya. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang?" tanya Ujang. "Bodoh, kenapa harus bertanya lagi? Tentu saja kita harus menyelamatkan mereka," kata Eyang. Ujang pun menjelaskan bahwa dirinya tak berani bergerak tanpa perintah Abah. "Oh, jadi begitu." Lalu Eyang mengajak Ujang untuk berbicara langsung dengan Abah. Awalnya sang guru sempat ragu untuk mengutus Ujang karena saat ini keberadaan Jaka dan Tono sudah di luar pengawasan Abah. Tiba-tiba Eyang berkata, "Bagaimana kalau ku antar Ujang ke sana?" Serobot Eyang. Abah sampai bangun dan menggenggam tangan Eyang. "Kalau sudah begini, sepertinya Eyang yang akan mengambil alih perintah," ucap Abah sambil tersenyum. Enak saja kau Gufron. Aku cuma membantu dan tak tertarik mengurus bocah-bocah ingusan ini," sahut Eyang. "Ayolah Eyang, bukankah Eyang bilang kalau mereka harus diselamatkan?" kata Ujang. Kalian ini, guru dan murid sama-sama merepotkan saja," celetuk Eyang. Abah dan Ujang pun dibuat tertawa dengan sikap kocak Eyang. Kemudian Eyang berdiri dan mondar-mandir sambil mengelus-ngelus jenggotnya. "Baiklah, kalau kau memang siap, berangkatlah sekarang juga," kata Eyang. Lalu Ujang diperintahkan duduk sila di majelis sambil membaca zikiran. "Pejamkan matamu dan bacalah ayat ini sebanyak 1000 kali. Jangan membuka mata sampai kau selesai membacanya," pungkas Eyang sambil memberikan sehelai kertas bertuliskan Arab. Ujang pun memulai tugasnya. Abah yang terbaring di kamar hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk murid-muridnya. "Eyang, maafkan saya karena tak bisa mendampingi mereka berjuang," kata Abah. "Bicara apa kau ini? Sudah kukatakan padamu berkali-kali bahwa masa kita sudah habis. Beri mereka kesempatan untuk mandiri agar kelak mereka dapat hidup dengan mental yang kuat," ucap Eyang sedikit serius. Namun rupanya diam-diam Abah agak khawatir dengan rencana Eyang. Karena menurut Abah, rencana Eyang terlalu beresiko dan bisa membahayakan nyawa murid-muridnya. Kira-kira apa rencana Eyang? Kita tinggalkan surau sejenak. Cerita beralih ke sebuah pulau terpencil, tempat di mana Sukardi bersembunyi dengan dua petapa gendeng, Rawing dan Cakra. Sukardi yang sedang melakukan tapa di atas batu besar terlihat sangat khusyuk. Dengan mata terpejam, Bapak Ujang itu duduk sila sambil terus memutar tasbihnya. Namun, tiba-tiba Sukardi membuka matanya, seperti terganggu oleh sesuatu. Detak jantungnya bergetar hebat, nafasnya pun jadi tak beraturan. Sekujur tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan asap. Rawing dan Cakra yang tengah berlatih silat melihat keanehan pada tubuh Sukardi. Keduanya langsung menghampiri Sukardi. "Kardi, apa kau baik-baik saja?" tanya Cakra. Kemudian Rawing mencoba memegang tubuh Sukardi yang berasap. "Astagfirullah, apa-apaan ini? Tubuh Sukardi sangat panas," kata Rawing. "Bicaralah Sukardi, apa kau sedang sakit?" tanya Cakra lagi. "Celaka, ada yang mencoba membangkitkan Khodam Maung," jawab Sukardi. Rawing dan Cakra seketika terkejut. "Siapa yang berani melakukan itu?" tanya Cakra. "Entahlah, aku sangat kenal dengan aura ini. Sudah lama sekali aku tak merasakannya," kata Sukardi mencoba memastikan bahwa aura yang ia tangkap memang bersumber dari kehadiran si Maung. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Rupanya bacaan yang diberikan Eyang pada Ujang
Ujang adalah sebuah mantra pengundang khodam. Makanya nggak heran kalau tubuh Soekardi juga bereaksi dan mampu menangkap sinyal akan munculnya si maung gaib. Kemudian Soekardi meminta Rawing dan Cakra untuk melacak keberadaan si maung. "Apa yang harus kita lakukan, Kardi?" tanya Cakra. Soekardi menjelaskan bahwa ia mampu menerawang khodam itu dari jarak jauh. Namun, karena kekuatan Soekardi tak sehebat dulu, ia membutuhkan kekuatan tambahan untuk melacaknya. Dari penjelasan Soekardi, kita bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan si maung gaib. Karena untuk menerawangnya saja, Soekardi sampai harus meminjam kekuatan 2 petapa gendeng. Benar-benar edan. Pantas saja kalau di masa lalu Soekardi berani mengacak-ngacak padepokan Lati Ireng sendirian. Karena ternyata kekuatan khodam maung yang dulu bersemayam di tubuhnya itu memang bukan makhluk sembarangan. Soekardi pun kembali melakukan tapa untuk menyatukan kekuatan dengan Rawing dan Cakra. Mereka duduk sila sambil berpegangan satu sama lain. Cerita kembali ke surau. Ujang yang sejak tadi khusyuk melaksanakan tugas dari Eyang sudah hampir selesai. Ia sama sekali tak menyadari bahwa bacaan pemberian Eyang adalah mantra pemanggil si maung. Tepat di bacaan yang ke-1000, Ujang pun membuka matanya. Seketika ia terkejut saat mengetahui kalau dirinya telah berpindah tempat. Kini Ujang berada di alam hampa yang gelap dan dingin. "Di mana aku?" tanya Ujang dalam benaknya. Rupanya Eyanglah yang menteleportasi Ujang menuju dimensi gaib, tempat di mana 2 sahabatnya di kerangkeng. Ujang lalu berjalan tak tahu arah. Ia hanya mengikuti kakinya yang melangkah. Hingga pada akhirnya ia mendengar suara rintihan seseorang. Ujang langsung sadar bahwa itu adalah suara Jaka. Tapi dari mana suara itu muncul? Suasana di sana benar-benar gelap gulita. Lalu tiba-tiba seseorang memanggil nama Ujang. "Ujang." Kali ini suaranya terdengar asing di telinga. "Siapa itu?" teriak Ujang. Dari belakang muncul sepasang tangan yang mencekik leher Ujang dan menariknya hingga ia terseret. Tak lama kemudian tangan itu melepaskan cekikannya. Suara Jaka kembali terdengar. "Tolong, tolong." Di tengah kebingungannya muncul setitik cahaya di depan Ujang. Ia langsung berlari mengejar cahaya itu. Namun tanpa diduga, sepasang tangan yang mencekik Ujang tadi kembali muncul dan menghantam Ujang hingga ia terpental. Bruk! Bibir Ujang sampai sobek terkena pukulan tangan misterius itu. Ujang lalu berdiri dengan tenang. Ia memejamkan mata dan mencoba melacak seseorang yang memukulnya. Dan benar saja, tangan misterius itu muncul lagi dari sisi kiri Ujang. Tapi kali ini ia berhasil menghindar dari serangan dan menangkap sepasang tangan itu. Murid Abah Gufron itu melihat ada seseorang di balik bayang gelap. Ia langsung menariknya dan menghantamkan beberapa pukulan ke wajah sosok misterius itu. Tapi edannya, sepasang tangan yang ditarik oleh Ujang tadi malah terlepas dari badannya. Darah pun mengucur deras dari tangan buntung itu. "Astagfirullah," kata Ujang terkejut. Sosok itu malah tertawa. "Selamat datang Ujang," sambut makhluk misterius dan menghilang. Ujang membuang tangan buntungnya dan kembali berlari menuju titik cahaya yang ia lihat. Beberapa saat kemudian muncul sebuah siluet yang berbentuk sangkar besar dengan 3 manusia di dalamnya. Tak salah lagi, mereka ada di sana, kata Ujang begitu yakin. Akan tetapi, ketika sedang kencang-kencangnya berlari, 2 buah bola api meluncur ke arah Ujang dan meledak tepat mengenai tubuhnya. Duar! Ujang pun ambruk. Ia masih tersadar meski sekujur tubuhnya menjadi hangus terbakar. Kulit Ujang melepuh hingga tercium aroma daging terbakar. "Panas!" teriak Ujang. Lalu tiba-tiba sangkar besar yang berupa siluet tadi bergerak sendiri mendekati Ujang hingga perlahan wajah Jakatono dan Gendis pun semakin terlihat jelas.
"Ujang!" teriak Tono sambil menggedor-gedor sangkar. Gendis terbaring lemas di dalam, sementara Jaka terlihat jongkok sambil memegangi kepalanya. Ia terlihat sangat frustasi melihat Ujang yang tengah disiksa oleh sosok Arka. "Bodoh, untuk apa kau datang ke sini?" kata Jaka sambil berderai air mata. Dari belakang sangkar, sosok Arka pun muncul dan tertawa terbahak-bahak. "Kuakui persahabatan kalian memang begitu erat. Walaupun pada akhirnya kalian semua akan mati konyol di sini," kata Arka. Ia melanjutkan bahwa di dalam dimensi gaib itu semua hal dapat dikontrol sesuai keinginannya. Jadi bisa dipastikan kalau Ujang gak akan mampu melawan kekuatan Arka. Sebenarnya hal ini sudah diprediksi oleh Abah Gufron. Makanya gak heran kalau Abah sedikit khawatir pada rencana Eyang yang nekat menteleportasi Ujang untuk menjemput Jaka dan Tono. Tapi tenang saja, Eyang bukanlah orang sembarangan. Tentu saja Eyang punya alasan sendiri. Kemudian Ujang bangkit sambil menahan luka bakar di sekujur tubuhnya. "Jaka, asal kau tahu, Bonde sudah lama tak makan karena menunggumu kembali. Kalau kau tidak pulang, Bonde akan mati kelaparan," kata Ujang menatap Jaka sambil tersenyum. Jaka sampai merinding mendengar jawaban Ujang. Perlahan, Jaka mulai tersadar bahwa sepertinya keputusan untuk meninggalkan surau memang keliru. Lalu tiba-tiba Tono berkata, "Ujang, jangan pikirkan Jaka. Untuk apa memperdulikan manusia tak tahu diri ini? Akan kuhabisi dia setelah kita pulang," kata Tono. Jaka cuma bisa nangis terseguk-seguk melihat sikap dua sahabatnya yang begitu tulus menolongnya. Kemudian Ujang kembali menatap Arka. "Hei, bukankah kau yang bernama Arka? Sepertinya kau sudah salah pilih lawan," kata Ujang. Arka pun merasa salut dengan keberanian Ujang yang masih saja menantang Arka di dimensi gaib tempat kekuasaannya. Ujang maju melesat ke arah Arka dengan kepalan tangan berlapis api. Bruk! Tapi edannya, pukulan Ujang itu mampu ditahan oleh Arka hanya menggunakan satu tangannya saja. Api yang melapisi kepalan tangan Ujang pun padam. "Sudah kuduga, aku memang harus sedikit serius melawanmu." Lalu Arka memelintir tangan Ujang. Krek! Pergelangan tangan Ujang patah. Arka melayangkan tendangan keras hingga Ujang terpental cukup jauh. Makin berat luka yang diderita oleh Ujang. Belum hilang rasa sakit terbakar. Kini pergelangan tangannya juga dibuat patah oleh Arka. Tapi itu tak membuat Arka berbelas kasih pada Ujang. Arka langsung menyerang Ujang tanpa memberi jeda sedikit pun. Dengan tarian ronggengnya, Arka mengeluarkan jurus mematikan. Telapak tangan Arka tiba-tiba membesar dan langsung menyambar Ujang. Seketika, anak Sukardi itu pingsan dengan tulang punggung yang patah. Ya, tari ronggeng adalah sebuah jurus yang digunakan Arka untuk membuat luka dalam. Kalau terkena jurus ini, bisa dipastikan sang lawan akan dibuat lumpuh akibat tulang-tulang yang patah. Bahkan di level tertentu, Arka bisa saja meremukkan jantung lawannya sampai berhenti berdetak. Benar-benar jurus mematikan. Nah, di momen ini Arka sengaja tak menghabisi Ujang sekaligus karena ia hendak membawa semua murid Abah Gufron menuju Lati Ireng. Setelah berhasil membuat Ujang tersadarkan diri, Arka memanggil nama Legi, sosok yang membuat kesepakatan dengan Arka untuk meringkus murid-murid Abah. Keluarlah Legi, mereka sudah tak berdaya. Tak lama kemudian Panglima Lati Ireng itu muncul bersama 4 panglima yang lainnya, yakni Wage, Pahing, Pon, dan Kliwon. Sebagaimana kita ketahui kalau Rimba memiliki 5 panglima besar Lati Ireng yang diberi nama dengan Weton Jawa. Mereka benar-benar mengerikan.
Aku suka dengan cara kerjamu, Arka. Tapi kau jangan senang dulu. Tugas kita belum selesai, kata Legi. Apa maksudmu? Tanya Arka. Kemudian Legi menunjuk ke suatu titik. Jreng-jreng. Tepat di belakang Ujang. Berdirilah sesosok maung besar dengan taring yang menjulur panjang. Arka terkejut melihat kodam maung yang menatap tajam ke arahnya. Ia benar-benar tak menyadari kehadiran maung itu. Saking ketakutannya, Arka sampai mundur ke belakang Legi. Makhluk apa ini? Tanya Arka. Rupanya hal tersebutlah yang menjadi alasan Legi membawa keempat panglima lainnya. Ia sudah menduga akan hadirnya si maung. Sementara itu, Jaka, Tono, dan Gendis yang terkurung di dalam sangkar ternyata sudah pingsan lebih dulu karena tak kuat menahan aura dahsyat yang memancar dari kodam maung. Ngomong-ngomong, bagaimana Legi bisa menebak akan kehadiran maung itu? Kalian pasti ingat saat Abah dan murid-muridnya mengusir para lelembut yang meneror surau. Saat itu, Abah memutuskan melakukan pertarungan dengan para lelembut di ruang gaib. Di sanalah untuk pertama kalinya sosok maung itu muncul mengawasi Ujang. Sebagaimana yang dijelaskan Eyang Teja, kalau maung itu hanya tersegel di dunia nyata. Jika Ujang dibawa ke alam gaib, maka si maung akan mampu merasakan kehadiran tuannya dan datang menghampiri Ujang. Dalam kasus sekarang, penyebab munculnya maung itu bukan hanya karena Ujang berada di dimensi gaib, melainkan karena Eyang juga telah menyuruh Ujang membaca mantra yang mampu membangkitkan kodam. Haha. Dari sini kita mulai tahu kenapa Eyang begitu nekat mengirim Ujang untuk menjemput dua sahabatnya. Kembali ke cerita. Saat ini kelima panglima Lati Ireng sudah siap untuk menghadapi maung milik Ujang itu. Tapi mereka sadar kalau kekuatan mereka terpaut sangat jauh. Namun mereka berusaha untuk memisahkan Ujang dari si maung. Lalu tiba-tiba maung itu mengeluarkan aumannya. Wah! Seketika muncul angin ribut menerpa kelima panglima. Hahaha, aku begitu bergairah menemui lawan seperti ini, kata Wage. Kemudian maung itu berubah menjadi cahaya dan merasuk ke dalam tubuh Ujang. Seketika tubuh Ujang yang dibuat remuk oleh Arka pulih dengan sendirinya. Krek. Terdengar suara tulang-tulang yang patah dalam tubuh Ujang kembali tersambung dengan sendirinya. Semua bentuk luka yang bersarang di tubuh Ujang juga mendadak pulih dengan sendirinya. Ujang pun bangkit dengan wujud yang garang. Ukuran tubuhnya berubah 2 kali lipat lebih besar dan tinggi. Kepalanya berubah menjadi kepala maung. Dari jari, kaki, dan tangannya muncul kuku-kuku panjang yang terlihat sangat tajam. Tapi Ujang tetap berdiri dengan 2 kaki seperti manusia. Ia hanya mengalami perubahan di bagian tubuh tertentu, seperti kulit, kuku, dan kepala. Matanya menyala bak api dendam yang siap membakar musuhnya. Namun sayang, dalam wujud maung ini, Ujang tetap kehilangan kesadarannya karena ia belum mampu menguasai si maung sepenuhnya. Arka makin ciut menyaksikan perubahan Ujang yang menyeramkan. Kalau sudah begini, kira-kira seperti apa duel yang bakal terjadi antara Ujang versus Arka dan 5 panglima Lati Ireng? Tentu saja ini akan jadi pertarungan paling epik di sepanjang sequel Ujang. Nantikan keseruannya pada kisah Ujang selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.